Hai, kita hari ini mau ngapain ya enaknya? Oh, kita lanjutkan dari metode perbaikan tanah yang sekarang kita membahas ke geosintetik dan nanti akan ada pembahasan khusus tentang desain di geotextile. Nah, untuk desain di geotextile mungkin akan saya cut dibandingkan dengan penggunaan geosintetik karena sebenarnya akan ada sedikit lebih panjang di penggunaan geosintetiknya. Nah, oke, saya akan menjelaskan kembali ya tentang capaian pembelajarannya bahwa sebenarnya kemarin kita udah belajar tentang penurunan dengan timbunan, kita sudah belajar tentang stabilitas, kita sudah menganalisis kelongsoran. Nah, kemudian nanti lanjutannya kita ke ini ya, bagaimana perbaikan dengan cara geosintetik. Oke. Ini saya ingatkan kembali bahwa dalam kita melakukan metode perbaikan tanah di SNI 8460/2017 sudah mengatur dari ukuran butiran yang paling besar sampai ke ukuran yang paling kecil. Dan ini adalah konsistensi tanah yang kemarin di awal-awal sudah 2 kali saya jelaskan, dimana kalau kita konsistensi perbaikan tanah lunak, terutama pada tanah lunak, ingat bahwa perbaikan tanah lunak itu akan dilakukan dari very soft sampai dengan medium stiff. Jadi nanti hasil akhirnya adalah berupa kurva hubungan dari H awal dan H akhir dengan penurunan. Penurunannya yang paling penting adalah penurunan total. Misalkan nanti memang dia adalah dominan tanah lunak, berarti penurunannya adalah di penurunan konsolidasi. Lalu kemudian kita melakukan analisis stabilitas, di mana analisis stabilitas itu menggunakan asumsi H awal boleh dengan H akhir nanti. Oke. Ingat kembali bahwa di slide terakhir waktu saya memberikan penjelasan bahwa yang namanya analisis stabilitas tujuannya itu adalah untuk memperoleh bentuk potensi kelongsoran yang terjadi, di mana nanti akan ada nilai angka keamanan, nilai safety faktornya. Kemudian nanti yang nomor 2 adalah bentuk kelongsoran, di mana kita memiliki kedalaman dan panjang kelongsoran. Yang nomor 3 itu adalah penentuan lanjutan ulang tentang metode perbaikan tanah. Jadi misalkan kita tadi sudah bilang bahwa apakah dengan melakukan perbaikan tanah menggunakan perbaikan timbunan itu akan selesai begitu saja? Tidak, tapi kita akan memberikan tambahan lainnya sesuai dengan yaitu kondisi tanah ini, yaitu di internal stability, overall, dan foundation stability. Geosintetik. Geosintetik itu apa sih? Kalau menurut bahasa, geosintetik itu adalah semua bahan yang terbuat dari plastik, kemudian dia diaplikasikan di bidang geoteknik. Jadi, sebenarnya pengaplikasiannya dari geosintetik itu banyak. Ini saya ambil dari website ini, di mana ternyata fungsi dari geosintetik itu sangat banyak. Macam-macam geosintetik juga akan sangat banyak sekali. Ada yang namanya geotextile, ada yang namanya geomembran, concrete mat, geogrid, terus habis itu ada seperti itu ya, silt curtain. Nah, jadi kalau kita berasal dari atas ke bawah nih, kita punya suatu konstruksi dari atas ke bawah, penggunaan geosintetik itu bisa dipakai di mana-mana. Terutama pada jalan raya. Jalan raya ini paling banyak yang bisa diaplikasikan penggunaan geosintetik. Mulai dari geotextile, mulai dari geogrid, mulai dari prefabricated vertical drain yang saya sebut sebagai PVD nanti. Oke. Kemudian ada yang namanya non-woven geotextile, ada yang namanya woven geotextile. Apa bedanya? Nah, ini ada yang namanya PET woven geotextile. Nah, kalau misalkan kita punya suatu konstruksi di sini di lereng alami, kemudian kita ingin membangun suatu kolam biasanya, nah itu biasanya ada dua material geosintetik yang digunakan. Pertama ada non-woven geotextile, yang kedua ada geomembran.
pada dasarnya sebenarnya kalau kita belajar di daerah ini, seluruh pembangunan konstruksi yang terjadi dari darat di atas lereng sampai di sungai, terus kita buat rel kereta api, dinding penahannya terdiri dari uniaxial geogrid, kemudian di jalan raya kita pakai geotextile, woven, kita pakai vertical drain, kemudian kalau sudah di jalan lereng kembali ke daerah mau masuk ke lautan, di sini ada clay liner. Clay liner ini hampir sama seperti geomembran sifatnya sebagai lapisan kedap air. Kemudian ada geotextile tube, ini bentuknya seperti tube, ya apa ya bahasanya? Ya tube, ya berbentuk seperti bantalan-bantalan. Nah, biasanya kalau di laut itu lebih cenderung isinya ada pasir dan air. Tapi kalau kita di lereng alami, dia bentuknya adalah geobed terdiri dari pasir dan geotextile non-woven atau woven juga bisa. Silt curtain ini biasanya dipakai pada saat kita melakukan pekerjaan reklamasi, di mana silt curtain ini tujuannya untuk supaya material-material yang digunakan untuk daratan reklamasinya itu tidak kemana-mana. Jadi menahan supaya si material reklamasinya itu tidak sampai keluar dari batasannya. Nah, ini adalah pengertian untuk IGI fibers. Sebenarnya geosintetik ini pertama kali itu dikenalkan di Paris. Kalau di Indonesia sendiri, perkembangan geosintetik itu sudah dimulai di tahun 2010-an. Di 2010 itu sebenarnya sudah banyak beberapa PT-PT yang bergerak di bidang geosintetik. Di Surabaya sendiri ada yang namanya PT Teknindo Geosystem unggul. Jadi itu salah satu supplier dan desain geosintetik yang terkenal di Surabaya. Kalau di Jakarta nanti ada Geosinindo dan lain-lain sebagainya. Itu juga sama, mereka juga supplier geosintetik. Kemudian mereka juga mendesain hal-hal yang berbau dengan geosintetik. Oke. Nah, sebenarnya 4 fungsi sih. Fungsinya geosintetik itu ada 4. Sebenarnya fungsinya adalah lebih ke reinforcement, bagaimana nanti ada perkuatan. Makanya untuk geotextile itu ada 2. Geotextile woven itu adalah geotextile yang mengandalkan kekuatan tariknya. Bahasa kerennya adalah ultimate tensile strength, tensile strength. Oke, kemudian kalau agak beribet, terus yang nomor 2 itu adalah kita sebagai pemisah. Jadi supaya sebenarnya menjaga material tanah dasar dengan material timbunan itu tidak tercampur. Itu sebenarnya untuk menjaga di sana. Kemudian filtrasi, dan yang kemudian adalah drainase, pengaliran. Itu lebih condong ke arah vacuum consolidation atau vertical drain. Geotextile itu sebenarnya warnanya ada 2. Warnanya hitam dan ada putih. Jadi fungsi dari geotextile itu sebenarnya lebih cenderung ya tergantung geotextilenya itu yang woven atau yang non woven. Pada dasarnya geotextile itu berbentuk seperti rajutan. Nah, bentuknya seperti ini, ada 2. Ada 2 yang berwarna hitam, nomor 1, yang kedua adalah yang berwarna putih. Yang warnanya putih ini disebut dengan non-woven. Dia tidak ada kekuatan tarik. Tapi setelah saya lihat-lihat di beberapa brosur, waktu itu mahasiswa saya minta untuk mengumpulkan brosur geotextile, ternyata non-woven itu juga memiliki kekuatan tarik sebenarnya, tapi kecil dibandingkan dengan non-woven. Nah, woven ini lebih cenderung seperti kain, ya tikar yang dianyam begitu. Kemudian kalau ini non-woven dia lebih tipis sekali, dia fungsinya sebagai filtrasi, separator, itu lebih ke fungsinya non-woven. Nah, kalau woven dia digunakan untuk sebagai perkuatan di jalan raya sebenarnya. Kebanyakan di jalan raya, di timbunan itu dipakailah. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebenarnya kalau kita masang geotextile itu kita ingin menjaga supaya pada saat kita nanti membuat suatu lapisan perkerasan seperti ini, di mana kita punya subgrade, kemudian nanti kita mengisi dengan ada lagi di atasnya. Jadi geosintetik itu menjaga supaya dia tidak tercampur antara material yang di atas dengan tanah dasar. Kemudian tujuannya lain selain dia sebagai
pembatas, dia juga sebagai filtrasi sih sebenarnya. Kemudian kalau geomembran ini lebih cenderung seperti terpal, dimana tahu terpal ya? Aduh, bahasa Indonesia terpal apaan ya? Ya, apa ya itu namanya? Ya, seperti perlak, alasnya anak bayi yang dari ngompol itu loh pokoknya. Tapi dia lebih tipis berwarna hitam karena memang fungsinya geomembran ini sebagai lapisan kedap air. Sebenarnya penggunaan geomembran ini lebih banyak di area misalkan di kolam atau di TPA. Biasanya kalau kita membangun TPA, biasanya kalau mereka bikin galian TPA seperti ini, yang di sini tuh dipasang geomembran terlebih dahulu. Tapi sebelum dipasang geomembran biasanya dipasang ini dulu ya, non-woven geotextile untuk pengaliran airnya lebih gampang, karena kan memang nanti bahaya kalau tidak ada pengaliran air ya. Terus baru dipasanglah si geomembran. Baik pemasangan geomembran, geosintetik yang lain itu sebenarnya disarankan supervisornya itu harus memiliki license. Jadi memang tidak bisa sih sebenarnya kita masang sesuatu itu yang tidak ada lisensinya. Karena dulu seingat saya waktu tahun 2010 ketika saya terjun langsung ke suatu pekerjaan geosintetik, itu tidak bisa kita menyuruh orang untuk mengawasi pekerjaan yang berhubungan dengan geosintetik itu tidak memiliki sertifikat. Jadi sebenarnya harus bersertifikat. Saya kurang tahu ya kalau sekarang seperti apa. Karena saya juga jarang sekali terjun untuk menanyakan langsung, karena saya biasanya lebih ke basic desainnya. Nah, untuk ke sini, ini adalah untuk ini misalkan adalah geotube yang tadi saya bilang. Jadi dia bentuknya seperti bantal ya, besar seperti ini. Dulu saya di GSI, Technical System Indo, waktu itu bahasanya. Itu adalah pertama kali saya kerja, di mana dia adalah supplier geosintetik, dan saya juga mendesain, saya juga memperkenalkan bermacam-macam geosintetik di dalamnya. Kemudian saya menjelaskan fungsinya seperti ini. Nanti kalau Bapak pakai ini tujuannya untuk apa, bagaimana basic desainnya ya, seperti itu. Karena memang saya dulu orangnya, kalau saya lulusan teknik sipil, kemudian saya orang geoteknik, saya tuh pengennya segala pekerjaan saya tuh berbau geoteknik. Saya sih pengennya seperti itu ya. Memang kalau dulu sih masih bisa sih kalian idealis seperti itu. Mungkin kalau sekarang agak-agak sedikit menurunkan idealisme, tapi kita lebih cenderung untuk belajar lebih banyak, tapi kita juga tidak bisa menghilangkan sisi interest kita kemana. Itu sih kalau saya. Nah, ini yang di sebelah kanan ini adalah contoh di masalah kembang susu tanah. Mungkin pada beberapa orang menyebutnya itu tanah gerak. Oke, betul. Saya sih tidak ada masalah sih menyebutkan seperti itu, cuman memang sebenarnya kalau tanah lempung itu memiliki potensi kembang susut, ya. Tapi ketika nanti dibilang bahwa tanah lempung itu memiliki potensi kembang susut yang tinggi, itu saya kurang setuju, karena sebenarnya memang benar tanah lempung itu memiliki potensi kembang susut. Namun, angka kembang susutnya tanah itu diukur, ada ukurannya. Kembang susut tanah itu ada pengukurannya, mulai dari angka indeks plastisitas, angka activity, di mana angka activity itu dipresentasikan dengan clay-nya, kemudian dipresentasikan dengan nilai indeks plastisitasnya kalau nggak salah. Baru kemudian muncullah sih benar-benar, oh dari indeks plastisitasnya sekian berarti plastisitasnya tinggi. Itu bukan kembang susut loh ya, masih ke plastisitas. Artinya kan berarti kemampuan tanah menyerap dan mengeluarkan air itu cepat. Jadi dia semakin cepat berubah bentuk. Kembali lagi ke harfiahnya plastisitas. Plastisitas itu kan diukur dengan pengujian Atterberg limit. Atterberg limit itu artinya adalah suatu pengukuran batas konsistensi perubahan tanah pada suatu kondisi tertentu yang diukur dengan kadar airnya. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya mau liquid limit, shrinkage, plastic limit, indeks plastisitas itu adalah kadar air di mana tanah itu mengalami perubahan bentuk. Dan untuk tanah kembang susut biasanya sih kata kuncinya kita dalam melakukan perbaikan tanah untuk tanah kembang susut itu adalah menjaga kadar air dari tanahnya. Gitu. Nah, geogrid. Lanjut nih. Geogrid itu sebenarnya lebih cenderung ke arah biasanya kalau kita punya lereng,
baik itu lereng tegak ataupun lereng yang memiliki elevasi tertentu, geogrid itu dipasang di sini. Nah, geogrid itu juga akan ditarik. Nah, kan ada angkur masuk ke sini, ditanam, kemudian di sini juga akan dipotong. Panjang geogrid, lipatan. Nah, seperti ini, masangnya juga akan sama. Nah, ini geogrid ada dua, uniaxial dan biaxial. Hanya berupa bentuk saja. Uniaxial it means ya dia bentuknya lonjong, kalau axial dia bentuknya persegi. Jadi vertical drain itu terdiri dari luarnya dia dibungkus oleh yang namanya nonwoven. Dalamnya di sini bisa lihat ya. Kalau vertical drain itu terdiri dari pipa-pipa kecil yang jejer-jejer, kemudian dia dibungkus oleh nonwoven. Karena sebenarnya vertical drain itu tujuannya adalah memotong aliran air yang horizontal sehingga dia akan mempercepat aliran air itu ke atas. Nah, tapi yang namanya vertical drain itu tidak akan bekerja kalau tidak ada pembebanan. Mengapa seperti itu, Bu? Kalau kita lihat di sini, kita punya compressible soil setebal H di sini. Aliran airnya kan nggak tentu nih kemana-mana, ke sana, ke sini, ya kan? Otomatis meskipun kita sudah memberikan timbunan di atasnya, sebenarnya apakah mempercepat waktu penurunan? Tidak. Justru sebenarnya dengan kita memiliki timbunan di atas, itu kan kita tahu nanti besarnya penurunannya berapa. Delta. Bahasanya itu apa ya dulu ya, dosen saya lupa sampean. Amplitude. Amplitude besarnya si penurunan konsolidasi ini berapa meter? Berapa meterkah besarnya penurunan yang terjadi bila kita memberikan beban timbunan? Case yang lain yang harus diselesaikan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan kita untuk mencapai derajat konsolidasi U, ini adalah derajat konsolidasi 90%. Sehingga kita butuh lamanya penurunan konsolidasi itu berapa lama? T kecil. T kecil itu bisa dihitung dengan nilai CV. Nah, pada dasarnya kalau tanah lunak dia tidak memiliki suatu vertical drain bahasanya, maka dia penurunannya akan tetap lama meskipun dia pakai timbunan. Jadi, fungsinya prefabricated vertical drain itu adalah ya ini, memotong si aliran-aliran horizontal yang tidak karuan-karuan ini menjadi lebih pendek begini, dipotong sehingga dia jelas kayak dipager gitu kan ya akhirnya. Oke, aliran airnya hanya di sini saja. Sudah masuk di sini cukup? Enggak, dia akan berjalan. Sehingga di lapangan ya jelas harus dipasang vertical drainnya dulu. Dimasukkan dengan jarak tertentu, dengan pola tertentu, ada dua pola, pola segitiga dan pola persegi. Nanti setelah UTS akan ada penjelasannya. Sorry. Kemudian yang paling penting adalah berapa panjang pemasangan vertical drainnya. Apakah dengan kita memiliki setebal tanah lunak 10 meter ini kita memasang vertical drainnya 10? Tidak, nanti ada ketentuannya juga. Kemudian kembali lagi ke sini, ketika kita sudah memiliki jarak, pola dan panjang pemasangan, maka sebenarnya lanjutnya apa? Ya kalau kita nggak ada beban di atasnya, ini vertical drain udah dipasang ya, berarti ini di atasnya nanti langsung ditimbun. Nah, langsunglah diberi timbunan. Nah, timbunan inilah yang akan menekan lapisan tanahnya ini sehingga dengan air yang masuk ke dalam ini pipa-pipa vertical drainnya ini dia bisa akan naik ke atas, tujuannya ke sana, sehingga lama waktunya ini akan dipercepat untuk penurunan konsolidasinya. Itu adalah fungsi dari vertical drain. Macam vertical drain itu ada prefabricated vertical drain dengan kamu menggunakan salah satu geosintetik ini, atau vertical drain juga bisa berasal dari stone column, dari batu, kolom-kolom batu, membuat kolom di mana kolomnya ini ada batuannya. Ada batu ya batu. Kemudian ada sand kolom di mana kamu memberikan kolom-kolom pasir. Ya bikin ini kolom-kolom tertentu dalam bentuk pasir gitu ya.
Untuk PVD nanti ini bukan hanya jarak, pola, dan panjang pemasangan, tapi juga ada diameter ekivalen PVD, ada tebal, dan width and diameter. Itu yang dibutuhkan untuk desain. Ini adalah pemasangan PVD di lapangan. Sebenarnya PVD itu kayak bentuk gulungan tisu. By the way, ada banyak cara. Ada banyak video di YouTube yang bagaimana cara memasang vertical drain. Jadi sebenarnya vertical drain itu kayak kamu masang tisu ke dalam tanah, dimana kamu nanti butuh anchor plat. Memang harus ada anchor platnya ya. Terus nanti dipasang sedalam lapisan tanah yang memang direncanakan pakai mandrel, ini namanya mandrel. Kemudian nanti digunting, di staples gitu. Gunting biasa, staples biasa. Oke, nggak ada masalah. Bisa jalan, bisa. Vertical drain itu bisa jalan, asal ada pembebanan di atasnya. Jangan pernah masang vertical drain saja, tapi tanpa ada apa-apa di atasnya. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita melakukan vakum method di tanah lunak. Itu sebenarnya. Nanti kita akan ada seminar. Jadi bersama Pak Wahyu dari Teknindo Geosystem, nanti saya juga akan izin sama Pak Wahyu untuk memasukkan beberapa part di YouTube sehingga kita bisa belajar bersama nanti dengan beliau tentang vacuum consolidation. Ini adalah bagaimana kita melakukan suatu perbaikan tanah di mana ternyata yang saya bilang tadi, apakah memberikan timbunan saja cukup? Apakah timbunan itu yang paling murah? Kembali lagi saya jelaskan bahwa metode perbaikan tanah dengan cara pre-compression itu dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu dengan cara timbunan, kemudian dengan cara water tank, kita memberikan beban-beban tank, atau kita melakukan dewatering, pengeluaran air, suction. Kan prinsip perbaikan tanah itu ada 3, stabilization, mechanical, sama satu lagi tentang pengeluaran airnya. Nah, ini kita mau pakai metode yang mana? Tiga-tiganya mau digabungkan, oke, good, nggak masalah. Mau yang terbarukan seperti apa? Mungkin kita sebenarnya konsep perbaikan tanah itu bukan terbarukan, tapi kita lebih cenderung untuk mengupgrade peralatan kita supaya lebih digitalisasi. Contohnya adalah pada saat kita melakukan timbunan dengan vertical drain, itu saja soil monitoring itu kan dibutuhkan penting. Nah, soil monitoring itulah yang menjadi kata kunci pada saat kita akan melakukan cek apakah memang ada kendala atau tidak di lapangan. Nah, untuk selanjutnya dengan metode perbaikan tanah dengan geotekstil akan saya berikan lagi di video terpisah. Jadi tadi itu adalah pengenalan tentang geosintetik, semoga bermanfaat. Memang belum semuanya saya jelaskan, tapi kemungkinan dari situ kalian bisa punya gambaran lah tipe mana sih yang saya mau ambil. Yang jelas, semua produk geosintetik itu punya brosur. Jadi kalau nanti misalkan saudara mau mendesain sesuatu dengan supplier, itu harus punya brosurnya terlebih dahulu. Dari brosur itulah yang akan kita list kira-kira apa. Kalau geotekstil ya kuat tariknya. Kalau yang lainnya ya termasuk dalam drainasenya, filtrasinya, shape-nya, crack-nya, creep-nya, dan segala macam. Banyak sekali sebenarnya. Nggak cukup waktu saya untuk menjelaskan di video, nanti kepanjangan dan malah bosan. Dan bye. Ketemu lagi di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.